Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Endas, NIM 8584506666, UP BJJ Samarinda. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar, misalnya kabel. Muatan yang mengalir biasanya berupa elektron. Arus mengalir karena adanya beda potensial, tegangan. Semakin besar tegangannya, maka semakin besar pula arus yang bisa mengalir selama hambatan tetap. Sementara, tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian yang menyebabkan arus dapat mengalir. Tegangan bisa dianggap sebagai gaya pendorong yang membuat elektron bergerak. Tanpa tegangan, arus tidak akan mengalir. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: baterai 3 buah, kabel secukupnya, bola lampu, dan bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti pensil, penghapus, kawat, baja, sendok, kayu, air PDAM, air. Sudah dicampur garam dan kertas. Percobaan arus listrik. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri dan buat rangkaiannya, lalu hubungkan kabel merah pada kutub tambah dan kabel hitam ke kutub. Pada ujung kabel merah dipasang lampu. Jika menyala menandakan adanya aliran listrik dari kutub tambah menuju kutub. Kemudian menentukan semua jenis bahan yang sudah disediakan, apakah termasuk konduktor, dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada sendok besi. Pada sendok besi ternyata lampunya menyala, karena sendok besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga, ternyata lampunya menyala karena kawat tembaga juga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, pensil. Pada pensil lampunya juga menyala karena pensil dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat adalah kayu. Ternyata pada kayu lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik, artinya kayu bersifat isolator. Yang kelima, penghapus karet. Ternyata penghapus karet juga bersifat isolator karena lampu tidak menyala dan tidak dapat menghantarkan listrik. Yang keenam, ada kertas. Kertas juga bersifat isolator karena lampu tidak menyala dan menghantarkan listrik. Yang ketujuh, ada air PDAM. Air PDAM juga bersifat isolator karena lampu tidak menyala dan menghantarkan listrik. Dan yang kedelapan, ada air garam. Air garam bersifat konduktor karena bisa menyalakan lampu dan menghantarkan listrik. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat, penghantar yang bersifat konduktor, dan bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan arus dinamakan isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian dan sambungkan pada baterai, lalu amati apakah lampunya menyala. Ternyata lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabel sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian, tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Ternyata hasilnya lampu tidak menyala karena muatan listriknya tidak terlalu besar. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut lalu tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif. Ternyata lampunya menyala agak redup karena muatan listrik yang kurang besar. Percobaan keempat, sama dengan sebelumnya, buat rangkaian seperti berikut dan menggunakan 3 baterai secara seri dan hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik adalah beda potensial yang membuat arus listrik mengalir. Semakin besar tegangannya, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat pengaruhnya. Contohnya, semakin banyak baterai yang dipasang, lampu akan menyala semakin terang.